Apple merupakan perusahaan multinasional dan perusahaan teknologi Amerika yang berkantor pusat di Cupertino, California di Silicon Valley. Perusahaan ini mendesain, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkatnya meliputi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Vision Pro, dan Apple TV. Sistem operasinya meliputi iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, dan visionOS. Dan aplikasi serta layanan perangkat lunaknya meliputi iTunes, iCloud, Apple Music, dan Apple TV+. Apple didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976. Untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I buatan Wozniak, perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. pada Januari 1977. Setelah sukses dengan pembuatan Apple I, kemudian perusahaan ini meluncurkan Apple II yang sukses besar di pasaran. Dalam kurun waktu beberapa tahun, Jobs dan Wozniak mempekerjakan banyak perancang komputer dan memiliki lini produksi. Apple menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1980 dan meraup laba yang sangat besar. Selama beberapa tahun berikutnya, Apple memproduksi komputer-komputer baru yang memiliki antarmuka pengguna grafis inovatif seperti Macintosh yang pertama tahun 1984 diluncurkan. Namun, karena harga produknya yang mahal dan perangkat lunak yang sedikit, menjadi sumber perpecahan antara petinggi perusahaan. Pada tahun 1985, Wozniak keluar dari Apple dan Jobs mengundurkan diri. Seiring berkembangnya pasar komputer pribadi, angka penjualan komputer Apple menurun karena para pesaingnya menjual produk yang lebih murah, terutama komputer yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Perombakan petinggi Apple terus berlangsung sampai CEO Gil Amelio memutuskan pada tahun 1997 untuk membeli NeXT dan mengajak Jobs kembali ke Apple. Jobs kembali memimpin perusahaan dan diangkat menjadi CEO. Tidak lama kemudian, ia memulai membangun kembali status Apple dengan membuka toko retail pada tahun 2001, mengakuisisi sejumlah perusahaan perangkat lunak untuk membangun portofolio perangkat lunak Apple, dan mengubah sebagian perangkat keras yang dipakai oleh komputer-komputernya. Apple kembali sukses dan untung besar. Pada Januari 2007, Jobs mengumumkan bahwa Apple Computer Inc. berganti nama menjadi Apple Inc. Untuk mencerminkan peralihan fokus perusahaan ke barang elektronik konsumen, ia juga meluncurkan iPhone, telepon pintar yang mendapat banyak pujian dan laris terjual. Pada Agustus 2011, Jobs mundur dari jabatannya sebagai CEO karena masalah kesehatan dan digantikan oleh Tim Cook. 2 bulan kemudian, Jobs meninggal dunia. Kematiannya menjadi awal era baru bagi perusahaan ini. Pendapatan tahunan global Apple mencapai 229 miliar US dollar pada tahun fiskal 2017. Apple merupakan perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia menurut pendapatan dan produsen telepon genggam terbesar ketiga di dunia setelah Samsung dan Huawei. Pada Agustus 2018, Apple menjadi perusahaan terbuka Amerika Serikat pertama yang nilainya di atas 1 triliun US dollar. Perusahaan ini mempekerjakan 123.000 karyawan purna waktu dan memiliki 504 toko retail di 24 negara hingga 2018. Perusahaan Apple Inc. juga menerapkan sustainable happiness pada para pekerjanya. Cara perusahaan Apple menerapkan sustainable happiness dengan mendidik dan memberdayakan para pekerja seperti memberi praktik tunjangan karyawan yang kompetitif, memberi tunjangan gaji yang layak pada para pekerja, memberi cuti pada wanita yang hamil. Terdapat 4 komponen dalam psikologi bisnis. Yang pertama adalah manusia. Di dalam manusia sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kepribadian dan perilaku, kedua KSAOZ, dan yang ketiga kreativitas dan inovasi. Yang kedua adalah kelompok, dan di dalam kelompok terdapat 3 bagian. Yang pertama koordinasi dan kerja sama tim, kedua komunikasi tim, dan ketiga kepemimpinan.
Yang ketiga ada organisasi, dan di dalam organisasi sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama budaya, yang kedua visi misi, dan yang terakhir struktur. Yang keempat adalah lingkungan. Di dalam lingkungan sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah citra organisasi, yang kedua etika bisnis, yang ketiga CSR atau Corporate Social Responsibility. Kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam perusahaan Apple terbagi menjadi 2 gaya kepemimpinan yang berbeda. Yang pertama merupakan gaya kepemimpinan Steve Jobs yang terkenal dengan kepemimpinan yang absolut. Jobs dikenal sebagai seorang pemimpin yang memiliki otoritas mutlak dalam pengambilan keputusan di perusahaannya. Dia sering sekali mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain dan memiliki visi yang sangat jelas tentang arah perusahaan. Yang kedua merupakan gaya kepemimpinan Tim Cook. CEO saat ini memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis. Cook dikenal sebagai seorang pemimpin yang lebih demokratis dan kolaboratif. Dia cenderung melibatkan timnya dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan ruang partisipasi aktif dari karyawan. Apple Inc. memiliki tim khusus yang terdiri dari manajer senior dan manajer operasi untuk menangani 10 keputusan manajemen operasi yang berfokus pada tugasnya masing-masing. Perusahaan Apple mengubah budaya kerjanya yang hierarkis untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan menciptakan budaya yang lebih inklusif. Apple sebagian besar mengikuti budaya tipe pasar dengan subkultur adokratik di beberapa wilayah. Dengan menyeimbangkan 4 budaya dan memahami pentingnya kepuasan karyawan, Apple menawarkan paket tunjangan yang luas dan kompetitif. Manfaat ini mencakup asuransi kesehatan, gigi, penglihatan, asuransi jiwa dan cacat, rencana 401k, rencana pembelian saham, cuti melahirkan, cuti berbayar, cuti hari sakit, liburan, diskon karyawan, gratis keanggotaan gym, bantuan transportasi, dan kursus pengembangan profesional. Apple juga menyediakan Group Diversity Network Association atau DNA, di mana karyawan dapat menjalin hubungan yang menciptakan kepercayaan dan rasa memiliki. Beberapa contoh DNA ini meliputi African American Employee Association, Apple Jewish Association, Amigos at Apple, Pride at Apple, and Women at Apple. Pengelolaan SDM pada perusahaan Apple. Apple menerapkan strategi people management. Strategi ini mengacu pada peran seorang manajer dalam pelatihan, pengembangan, dan memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik. Dalam hal ini, mempekerjakan dan melatih karyawan baru adalah awal dari penerapan strategi people management. Dengan cara tersebut, Apple secara rutin melakukan evaluasi pekerjaan masing-masing karyawan dan melakukan program pelatihan bagi karyawan. Di sini, komunikasi antara manajer dan karyawan menjadi hal yang harus ditekankan karena manajer akan memberikan tugas-tugas sesuai ketentuan dari perusahaan. Dengan adanya strategi people management dalam perusahaan Apple Inc. mampu menghasilkan sumber daya manusia dengan potensi dan kemampuan yang dibutuhkan Apple dalam pengembangan perusahaannya agar menghasilkan produk yang memiliki daya saing unggul. Sumber daya manusia ini nantinya akan menjadi sumber pengetahuan yang akan dimiliki Apple dalam mengembangkan perusahaan dan produk-produknya. Apple juga memiliki sumber daya alam sebagai pendukung berdirinya perusahaan. Sumber daya alam ini juga dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan sarana dan prasarana perusahaan. Apple Inc. menggunakan beberapa sumber daya alam seperti energi air dan beberapa bahan sebagai pendukung fasilitasnya. Lebih dari 10 tahun, Apple telah membeli energi yang dapat diperbaharui untuk fasilitasnya di seluruh dunia. Apple menggunakan pendekatan berjenjang dimulai dengan efisiensi energi, diikuti oleh penggunaan agresif dari pembangkit energi terbarukan di tempat yang mana ruang dan operasional kendala memungkinkan, dan akhirnya melalui kemitraan industri terkemuka dengan utilitas dan penyedia energi terbarukan.